Halo semua, di video kali ini saya akan share ke teman-teman bagaimana sih saya bisa mendapatkan full scholarship di Chaoyang University of Technology untuk studi S3 saya. Nah, yang pertama yang akan saya share adalah application brochure di universitas ini. Jadi, ada 2 semester, fall semester 2021 dan spring semester 2022. Ini brosur yang terbaru. Nah, di brosur ini sudah dijelaskan secara detail mengenai qualification, deadline, ways to apply, required documents, other important issue, kemudian academic programs and admission quota, scholarship registration, tuition and incidental fee, dormitory and living expense. Nah, mari kita lihat satu persatu ya. Ini dia qualification-nya. Saya akan sertakan link dari brosur ini di deskripsi, jadi teman-teman bisa download dan dipelajari. Apabila tertarik, bisa mendaftar. Oke. Kemudian deadline untuk bachelor dan master, jenjang bachelor S1 dan S2, ini untuk fall semesternya adalah 30 Juni, dan untuk spring semester adalah 15 Desember. Sedangkan untuk program S3 atau PhD, untuk fall semester deadline-nya adalah 30 April, dan untuk spring semester 31 Oktober. Oke. Nah, ini adalah alamat dari Chaoyang. Jadi ini sudah lengkap sekali, ada emailnya juga, email International Office. Jadi kalau ada pertanyaan apapun, silahkan email ke bagian International Office dan mereka akan merespon, gitu ya. Jadi seputar kemahasiswaan, mereka akan membantu untuk foreign students. Nah, untuk required document yang diperlukan tentunya adalah application form. Application formnya ada di brosur ini. Seperti yang saya bilang tadi, nanti saya akan sertakan linknya dan teman-teman bisa download dan dipelajari satu persatu, dipersiapkan dengan baik persyaratan yang dibutuhkan. Ya, karena itu sangat menentukan kalian akan mendapatkan beasiswa apa. Ya. Nah, setelah application form, kalian juga membutuhkan ijazah ya, sudah pasti the highest academic diploma, dan ijazah dan transkrip nilai ini harus dilegalisir oleh Taiwan Embassy ya, TETO, Taiwan Ministry of Foreign Affairs. Oke. Kalian boleh searching sendiri ya bagaimana cara legalisir. Atau nanti kalau ada waktu, ada kesempatan, saya akan bahas ya bagaimana saya melegalisir ijazah dulu. Dan ijazah ini juga pastinya harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Kemudian financial statement dari bank, fotokopi paspor, language proficiency certificate, ya, dibutuhkan sertifikat berbahasa Inggris sudah pasti. Nah, kemudian ini adalah skor yang diperlukan ya untuk jenjang S1, S2 dan S3. Kemudian additional document ini mungkin diperlukan ya, tergantung dari jurusan atau departemen masing-masing. Oke. Kemudian ini other important issue ya, jadi harus dibaca baik-baik. Ini aturan-aturannya, siapa yang boleh apply, siapa yang nggak boleh apply, bagaimana aturannya. Oke, jadi dibaca sendiri. Saya akan ceritakan secara garis besar saja. Menurut pengalaman yang saya alami, ya. Kemudian untuk academic programs and admission quota. Jadi admission quota untuk bachelor degree ini ada 242 mahasiswa, master degree 32, doctoral degree 20. Jadi setiap tahun itu pasti ada kuota dari masing-masing university yang diatur oleh government Taiwan. Ya. Nah, CYUT ini punya 5 college, ada Management, Science and Engineering, Design, Humanities and Social Science, and Informatics. Totalnya 23 undergraduate programs, kemudian 22 master degree programs, and 5 doctoral programs. Ya, jadi ada
Ini adalah jurusan atau departemen yang ada di Siwayudi. Untuk detailnya, teman-teman boleh masuk ke website Siwayudi, oke, dan dibaca. Silahkan cari departemen yang cocok dengan keinginan kalian, ya. Kemudian, all programs accept international students application. Jadi memang sudah ada kelas untuk mahasiswa internasional. Kemudian ini adalah emailnya, email dari ICSC. Jadi ini adalah kantor internasional dari Siwayudi. Kalau kita mau ada pertanyaan apapun seputar kampus, boleh email ke sini dan nanti pasti akan dijawab. Nah ini tadi ya college-nya, College of Management, ini departemennya yang ada di college tersebut. Oke. Kemudian ini ada bachelor, master, doktor. Jadi dari tabel ini kita bisa lihat ya fakultasnya apa saja, departemennya apa saja, terus ada jenjang S1, S2 atau S3-nya apa enggak. College Management, College of Science and Engineering, College of Design, College of Humanities and Social Science, College of Informatics. Nah, di sini saya bergabung di College of Informatics. Kemudian masuknya di Department and Graduate Institute of Information Management. Saya masuk di sini dengan program jenjang S3. Nah, doktor. Oke, College of Informatics, Department and Graduate Institute of Information Management, doktor program. Oke, jadi bagi teman-teman yang lain, silahkan ya cek sendiri departemen apa yang cocok dengan background kalian. Kemudian jenis scholarship-nya apa gitu ya? Yang pertama, kita boleh apply beasiswa dari Siwayudi. Ya. Ini ada aturannya, silahkan dibaca sendiri, silahkan dikunjungi link ini kemudian dibaca. Terus ada juga international students can also apply for the Taiwan scholarship offered by the government. Jadi dari government Taiwan. Ini ada linknya ya, MOFA. Oke. Kemudian untuk registration-nya, jadi admitted students should arrive at Siwayudi campus for registration prior to date specified on the admission document. Jadi memang ini aturan-aturannya ya. Kemudian kalian juga harus menyerahkan persyaratan secara hard copy. Jadi harus diserahkan ke international office ketika sudah datang di Taiwan. Nah, ini adalah tuition and fee ya, fee yang diperlukan kira-kira. Mari kita lihat. Jadi di sini tuh modelnya kita membayar per semester ya, beda dengan Indonesia yang membayar per SKS. Ya, jadi kalau sebagai contoh ya, saya kan ada di College of Informatics. Jadi untuk undergraduate, jadi undergraduate itu kan ada S1, program S1. Itu biayanya sekitar 58.057 NT. Kemudian untuk postgraduate, saya ini kan berarti doctorate program S3, masuknya ke 57.457 NT per semester. Jadi ini untuk perkiraannya ya, perhitungannya. Kemudian untuk biaya buku dan lain-lain itu beda-beda ya, setiap departemen disesuaikan dengan departemen masing-masing. Nanti saya hitungkan ya, saya udah hitung berarti total beasiswa saya itu berapa sih yang saya dapat. Nah, untuk dormitory and living expense, jadi kira-kira ya, untuk membayar dormitory atau asrama itu biayanya sekitar 13.000 sampai 20.000. Ini berdasarkan dari kalian dapat di dormitory 1, 2, 3 atau 4. Kemudian satu kamar itu kan ada yang berisi 4, 8, 2 atau bahkan individual room. Makanya harganya itu bervariasi dari 13.000 sampai 20.000. Nah, menurut survei living expense atau biaya hidup tinggal di Taichung itu sekitar 6.000 sampai 8.000 per bulan. Ya. Tergantung dari masing-masing
mahasiswanya juga ya, boros atau tidak. Tapi menurut survei rata-rata biaya hidup yang dibutuhkan selama 1 bulan untuk hidup di Taichung sekitar 6.000 sampai 8.000 NT ya. Oke, ini aturan-aturannya nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini adalah application form-nya ya, application form yang teman-teman harus isi ketika mau mendaftar ya. Jadi silahkan dilengkapi, sudah ada bahasa Inggrisnya, jadi jangan khawatir kalau melihat bahasa Mandarin. Ya, silahkan dilengkapi dengan lengkap, detail, kemudian dan jelas. Oke. Kemudian ini juga akan ditanya ya, kalian ini mau daftar beasiswa apa? Taiwan Scholarship, contohnya MOVA atau MOE tadi. Kemudian Personal Saving, Parental Support, atau Siwayuti Scholarship. Nah, waktu itu saya centang yang Siwayuti Scholarship. Oke, jadi silahkan teman-teman pilih. Ini adalah bahasa dan lain-lain ya, silahkan dibaca pelan-pelan, kemudian diisi. Oke. Dan required dokumennya juga harus dilengkapi ya, application form, copy of passport, kemudian ijazah dan lain-lain. Ini harus dilengkapi, kemudian tanda tangan. Tanda tangan. Oke. Nah, ini dia application form-nya yang harus dilengkapi. Nah, pada saat itu, jadi kalau mau apply sekolah untuk S3 khususnya, di video ini saya akan bahas mengenai sekolah S3 ya, yang berdasarkan pengalaman saya di sini. Nah, untuk sekolah S1 dan S2 mungkin saya akan bahas di video terpisah. Nah, untuk S3 sendiri dulu itu saya mulai dari email profesor atau supervisor. Jadi kalau Anda mau sekolah S3 itu ada 2 cara. Yang pertama adalah melalui kampusnya langsung Anda mendaftar, atau Anda bisa email supervisor untuk diskusi gitu ya, diskusi mengenai topik research dan lain-lain. Kalau topik researchnya udah oke, profesornya sudah oke, baru profesor tersebut akan menginfokan ke kampus dan kita akan melakukan proses admission. Jadi saya mendapat persetujuan atau LOE dari supervisor dulu, baru supervisor akan menginfokan ke kampus untuk memproses enrollment saya. Atau cara kedua adalah langsung menghubungi kampus tersebut, kemudian melakukan proses registration. Nah, untuk supervisornya akan dicarikan oleh kampus. Nah, silahkan ya. Jadi waktu itu begitu proses yang saya alami. Jadi profesor yang mengkontak universitas, kemudian saya melengkapi dokumen untuk proses registrasi atau enrollment sebagai mahasiswa baru. Isi emailnya apa? Jadi isi emailnya ya standar aja ya. Saya perkenalkan diri, kemudian saya lengkapi dengan CV saya, transkrip nilai, ijazah, kemudian maksud dan tujuan saya adalah meminta beliau menjadi supervisor saya, kemudian kita diskusi mengenai research project dan lain-lain. Kemudian beliau oke, dan beliau konfirmasi kalau setuju menerima saya sebagai mahasiswanya, dan beliau kontak ke kampus untuk melakukan proses enrollment ya, untuk dokumen dan lain-lain. Nah, setelah semua oke, dokumen apa yang saya terima? Jadi yang saya terima adalah scholarship ya. Makanya ketika mempersiapkan dokumen, silahkan persiapkan dengan baik. Ya, dibaca baik-baik. Mereka tuh standarnya apa? Ya, silahkan dilengkapi. Kemudian pada saat itu juga recommendation letter, ya, recommendation letter. Kemudian juga rekomendasi dari supervisor saya sendiri, ya. Jadi saya mendapatkan full scholarship di Chaoyang University of Technology. Dan apa aja yang saya dapatin? Semua gratis ya, termasuk full tuition waiver, kemudian free Siwayuti on campus accommodation, allowance
10.000 per bulan. Saya juga dapat uang saku sekitar 10.000 per bulan, berarti 5 juta per bulan. Oke, jadi ini yang saya dapat ya. Dear Miss Christine Dewi, I'm pleased to inform you that you have been admitted by the Chaoyang University of Technology to award the Siwayuti International PhD Scholarship starting from September semester of 2018, jadi dari 2018. Ya. Aturan terbaru sepertinya sekarang beasiswanya itu ada beberapa paket, ya. Jadi ada yang cuma mendapat full tuition waiver saja, ya, tapi tetap harus membayar asrama. Ada juga yang full tuition waiver-nya gratis, accommodation-nya gratis, tapi tidak dapat allowance 10.000. Itu macam-macam paketnya, ya. Jadi silahkan persiapan. Semoga teman-teman juga beruntung mendapatkan full scholarship seperti saya. Nah, scholarship ini ada periodnya ya. Jadi saya akan masuk di Department of Information Management PhD Program. Kemudian duration of study-nya jadi di 2018 sampai 2022. Oke, jadi saya dapat full beasiswa selama 4 tahun. Nah, nanti program untuk evaluasinya bagaimana? Nggak ada syarat dan ketentuan ya. Jadi ketika kita mendapatkan hak kita, berarti ada kewajiban yang harus dilakukan. Ya, saya juga akan share di sini. Jadi kita harus tanda tangan yang namanya scholarship offer. Scholarship offer of the international students. Oke, mari kita lihat. Ini adalah aturan-aturannya ya. The moral performance in the semester of the previous academic year at the school is 82. Jadi harus nilai kalian itu harus 82 ya atau lebih tinggi. Jadi ini kayak standar minimum point. Kemudian average academic performance. Jadi ada nilai rata-ratanya itu harus 80. Ya, before the end of the second academic year, a doctoral thesis plan in the relevant area of study is submitted and passed the review of the department or school. Completing the submission of an article to Scopus Journal within the first 3 academic years. Passing the doctoral qualification examination before the end of the 3rd academic years and become a doctoral candidate. Completing the submission of at least 2 articles to Scopus or journals of an equivalence level as the first author or the correspondent author before applying for a degree test and complying with the other academic requirements of the PhD program. Jadi, untuk mendapatkan beasiswa ini ada aturannya sendiri. Kemudian untuk mendapatkan PhD di Departemen IM Information Management itu ada aturannya sendiri. Oke, ini 2 hal yang berbeda dan harus dilengkapi karena kan mau nggak mau itu adalah kewajiban kita karena kita sudah mendapatkan full scholarship. Nah, nanti mungkin di video terpisah saya akan bahas ya lebih ke PhD program in Information Management dan apa sih syarat-syaratnya, apa poin-poinnya, berapa paper yang harus diselesaikan gitu ya. Karena ada juga qualification exam, kemudian ada research ethic, jadi ada beberapa tes yang harus dilakukan ya sebelum Anda menjadi doctoral candidate dan menyelesaikan PhD program tersebut. Nah, hari ini kita hanya fokus ke scholarship-nya dulu. Oke. Nah, the students who met the academic requirements in paragraph 1 show, since 1 year after enrollment in the school, prepare relevant documents concerning the aforesaid academic performance before the end of August each year and send them to the International and Cross-Strait Cooperation Office for a review in the meeting of the school's Academic Exchange and Cooperative Committee. Jadi, setiap semester kita ini akan diberikan form. Formnya untuk apa? Form ini digunakan untuk evaluation ya, jadi performance evaluation. Mereka akan rapat dan menentukan apakah
kalian ini masih berhak mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi harus fight ya, jangan sampai miss, karena di kampus ini, terutama di Taiwan, itu sangat disiplin ya, sangat disiplin sekali mengenai requirement seperti ini. Karena yang butuh beasiswa itu bukan hanya saya atau bukan hanya satu orang, tapi kita bersaing dengan banyak orang, bukan dengan orang Indonesia saja, tetapi ada banyak mahasiswa PhD juga dari India, Nepal, Vietnam ya. Jadi kita harus bersaing juga dengan sama mereka begitu. And international PhD students who pass the regular review may be awarded a full scholarship in the 4 years of study, including waiver of tuition and fee, free accommodation, and provision of living allowance. A student who does not pass the review shall not be granted the scholarship from the next semester onward. Jadi bisa saja scholarship kita ini diberhentikan kalau tidak sesuai dengan syarat. Ya, tapi puji Tuhan, saya mendapatkan full scholarship sampai sekarang. After the publication of articles on Scopus or journals of an equivalent level, an international PhD students may apply for a research excellence scholarship in accordance with the school's graduate student scholarship implementation rules. Nah, jadi ada yang namanya research excellence scholarship. Ini saya sudah bahas di video saya yang lain. Ketika kita publish paper, kemudian bisa apply research excellence scholarship dan ada award bonus uangnya juga ya. Ini ada di video yang lain. Silahkan teman-teman searching di Live in Taiwan. Kemudian tanda tangannya. Jadi ini sebelum berangkat silahkan dibaca baik-baik. Ini aturannya, aturan yang harus kita sepakati. Kemudian tanda tangan. Oke. Oke, jadi ini ya, kurang lebih itu garis besarnya. Nah, berarti kalau kita hitung-hitung berapa sih beasiswa yang saya dapatkan? Ya, mari kita hitung bersama. Nah, saya kan masuk di College Informatics Information Management. Tadi fee-nya, teman-teman sudah lihat di brosurnya, 57.457 NT. Ya. Kemudian 4 year study, berarti ada 8 semester. Nah, kita kalikan saja. Jadi totalnya adalah 459.656 NT. Ya, ini total NTD. Kemudian untuk dormitory, tadi rate-nya adalah 13.000 sampai 20.000. Nah, ini saya hitung yang paling tinggi 20.000, berarti kali 8 semester, karena kita membayar per semester. Jadi akan mendapat sekitar 160.000. Ini untuk dormitory. Kemudian allowance, tadi dapat 10.000 per bulan. Dan mendapat selama 4 tahun, artinya 12 kali 4, 48 bulan. Jadi ini total yang didapatkan sebanyak 480.000 NT. Nah, ketika dijumlahkan semua, berarti totalnya adalah 1.099.656 NT. Nah, kita kalikan saja ya, kita hitung 1 NT itu Rp500. Berarti total beasiswa yang saya dapatkan adalah berapa nih? 549.828.000 rupiah. Nah, jadi lumayan sekali ya. Saya di sini tuh jujur ya, ini berkat Tuhan yang luar biasa buat saya. Makanya kenapa saya membuat video ini, tujuannya saya mau sharing ke teman-teman sekalian. Kalau kita tuh bisa kok sekolah tanpa mengeluarkan biaya apapun. Biaya yang saya keluarkan mungkin biaya insurance. Insurance itu harus saya bayar sendiri, ya.
insurance, jadi apa namanya, asuransi kesehatan, gitu saya harus bayar sendiri. Tapi apa namanya, ini sangat berkat yang luar biasa, dan memang hanya orang-orang yang memenuhi syarat yang akan mendapatkan full beasiswa seperti ini. Oke, mudah-mudahan dengan video ini bisa menginspirasi teman-teman yang berencana sekolah ke Taiwan, ya, yang sedang galau ngitung budget. Nih, saya sudah hitungkan kira-kira seperti ini, dan tadi juga sudah dibahas ya, biaya hidup di Taichung itu sekitar 6.000 sampai 8.000 NT. Nah, kita diberikan biaya sebanyak 10.000, ya, jadi ini lebih dari cukup. Mungkin nanti di lain video saya akan share ya. Jadi selain dari allowance, saya juga menjadi teaching assistant, kemudian research assistant, ya. Kemudian untuk setiap pekerjaan itu akan ada bonus atau rewardnya, ya. Nanti lain waktu saya akan share juga. Kemudian puji Tuhannya saya juga mendapatkan beasiswa dari pemerintah Taiwan, dan ini ada tambahan uang sakunya juga. Ya, saya akan share di video terpisah. Jadi pendapatan apa saja sih di luar ini. Kemudian kita juga bisa menjadi part-time student. Ya, jadi bisa kerja part-time. Saya juga pernah ada pengalaman kerja part-time dan gajinya pun juga lumayan. Ya. Kemudian mungkin di video ini saja yang akan saya share mengenai pembiayaan studi. Oke. Untuk setiap research paper yang saya bilang tadi ada di video terpisah, itu kita juga dapat bonus dan reward-nya. Oke. Nah, mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Semangat kalian, kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.